Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang beliau memberi judul Nawaqidul Islam. Dan apa pentingnya kita mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok, dan sungguh tidak ada uzur dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang yang beriman. Nah, orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam kekufuran ini, ternyata mereka beralasan dan berargumentasi, kunna nakhudu wa nal'ab. Tadinya kami hanya sekedar bermain-main dan bercanda-canda saja. Ya, tetapi subhanallah, candaan mereka ya itu bisa menggugurkan keimanan mereka. Ya, olok-olok mereka karena kondisi mereka capek, lelah dan lain sebagainya, tidak diberikan uzur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini membuat kita takut dan khawatir. Setiap hari berapa banyak kalimat yang keluar dari lisan kita, berapa banyak yang kita tulis dengan tulisan kita, dan sementara ilmu yang kita miliki sungguhlah sangat minim. Tentunya ada hal-hal yang kita tidak sadari, ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanan kita, ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan keislaman kita tanpa kita sadari. Kita enggak lebih mulia dibandingkan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang orang-orang Yahud menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka berkata, innakum tusyrikuna billahi wa taquluna ma sya'allah wa syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara di antara sahabat-sahabatmu, mereka mengucapkan kalimat kesyirikan, kalimat kekufuran. Ya, masya Allah wa syi'ta. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau wahai Muhammad. Taib. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur apa yang mereka ucapkan. Nah, syahidnya ingin saya sampaikan di sini. Kalau seandainya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam di dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan akidah, bisa terluput dari mereka perkara yang itu adalah syirik kecil. Nah, kalau seandainya mereka itu tidak selamat daripada syirik kecil, tentunya orang-orang seperti kita lebih lagi tidak selamat dari syirik lebih besar daripada itu, yaitu syirkun akbar. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, karena Islam seseorang itu tidak hanya cukup dengan ucapan. Islam seseorang itu tidak cukup dengan keyakinan, saya berkeyakinan bahwasannya ya Allah satu-satunya zat yang saya ibadahi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi saya, tapi ada perbuatan-perbuatan, ada ucapan-ucapan yang ucapan itu bisa menggugurkan ya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tanpa perlu kita ganti KTP, tanpa perlu kita mengatakan saya telah keluar dari Islam, tanpa perlu kita mengatakan saya sudah bukan muslim lagi, tidak. Enggak perlu. Ada hal-hal yang dia mengakunya sebagai muslim tetapi apa? Telah batal keislamannya, telah gugur keimanannya. Maka di sini para ulama kita, mereka sangat fokus untuk menyusun dan menulis kitab tentang pembatal keislaman ini. Ya, dan mungkin para hadirin yang hadir di sini semuanya sudah khatam mempelajari nawaqidul wudu. Ya, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman itu lebih wajib kita pelajari daripada hal-hal yang membatalkan wudu kita.
Tapi seseorang misalnya dia wudu, dia wudu, ada pahala membatalkan wudunya, yang kemudian dia tidak mengerti, tidak tahu kalau ini membatalkan wudu, dia masih sebagai seorang muslim. Ya, dan sholatnya pun kadang masih khilaf di kalangan para ulama. Tetapi ketika seseorang jahil dalam perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanannya dan dia tidak mau peduli dan tidak ada keinginan untuk mempelajari sama sekali, nah kita khawatirkan tidak ada uzur yang akan kita dapatkan dari perbuatan kufur yang kita lakukan. Ya, dengan kaidah yang saya sebutkan tadi, tidak ada keinginan untuk mempelajari, tidak ingin tahu dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia terjatuh ke dalam kekufuran, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Nah, sebelum saya membaca satu persatu dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dari naqidul awal sampai naqid yang ke-10, di sini saya membaca muqaddimah dari guru saya, ya Syekh saya membaca satu tulisan yang ditulis oleh guru saya Syekh Nasir ya Al-Adani Az-Zaidi hafizahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang mudarris yang mengajarkan buku-buku tauhid dulu ketika saya belajar di Dammat, dan beliau punya beberapa karya tulis ya dalam permasalahan tauhid, dan diantara karya tulisnya beliau adalah Nawaqidul Islam, syarah Nawaqidul Islam miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad di dalam muqaddimahnya beliau, setelah beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau berkata, i'lam, ketahuilah, ya, wa hadhil kalimah yu'ta biha inda dzikri syai' alladzi lahu ahammiyah. Ya, kebiasaan ketika disebut kalimat dengan dimulai sebuah pembicaraan dengan i'lam, menunjukkan bahwasannya sesuatu yang disebutkan setelahnya adalah hal yang penting, hal yang penting, sehingga membuat para pendengar ya mereka benar-benar akan memasang telinga mereka, menghadirkan hati mereka, apa yang disampaikan ini sesuatu yang penting untuk mereka. Kemudian qauluhu nawaqid, ya, nawaqidul Islam. Nah, nawaqid ini jamak dari kalimat an-naqdu, kalimat dari an-naqdu. Nah, apa itu an-naqdu? Ya, secara bahasa wa ifsadu syai' ba'da ihkamihi. Jadi an-naqd secara bahasa dia adalah rusaknya sesuatu setelah sesuatu itu menjadi baik. Jadi sesuatu yang sudah baik, atau misalnya sebuah bangunan sudah didirikan, ya sudah asasnya, ada temboknya dan seterusnya, kemudian bangunan itu dihancurkan, itu namanya apa? An-naqd. Jadi an-naqd sesuatu perkara dirusak yang sebelumnya sudah baik. Baik. Disebutkan misalnya naqdul bina idza hadamahu, hancurnya bina, runtuhnya bina ketika dihancurkan. Jadi makanya para ulama mengatakan nawaqidul Islam. Kenapa dikatakan nawaqidul Islam? Menghancurkan keislaman yang ada pada diri seseorang. Jadi pembahasan yang sedang kita bahas ini, dia tadinya seorang muslim, dia orang yang beriman, tetapi karena perbuatan dan amalan-amalan tertentu yang dia lakukan menghancurkan apa? Keimanannya, menghancurkan keislamannya. Dan ini datang ayat Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat ke-92. Allah mengatakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah mengatakan, wala takunu, jangan engkau menjadi seperti wanita-wanita yang dia membuat jahitan-jahitan, ketika jahitannya itu sudah selesai jahitannya, kemudian ditarik lagi satu persatu. Ya, misalnya dia jahit baju, dia buat baju, kemudian bajunya ditarik benangnya satu persatu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kalimat apa? Naqadat. Kalimat apa? Naqadat. Bisa dipahami ya? Kemudian adapun definisi ta'rifu nawaqidul Islam, apa definisi daripada pembatal keislaman? Pembatal keislaman kata Syekh, hiya al-inhirafu an syar'illahi ta'ala ila ghairihi,
berpalingnya seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lainnya. Saya ulangi, berpalingnya seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lainnya. Sawa'an kana al-inhirafu bil qawli. Apakah ya berpalingnya dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya? Dengan apa? Dengan ucapan. Misalnya apa? Dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau berpalingnya seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Ya, misalnya apa? Dia menyembelih untuk selain Allah. Ini perbuatan. Atau dia menginjak-injak Al-Qur'an. Menginjak-injak Al-Qur'an. Atau ya, dia memberikan isyarat dengan tangannya ataukah dengan reaksi badannya untuk merendahkan Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an dibuat seperti ini. Bisa dengan tangannya, bisa dengan bibirnya, yang orang memahami reaksi wajahnya adalah untuk menghina Al-Quran, maka itu kafir. Itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jadi saya tegaskan kembali, tidak mesti seseorang itu keluar dari Islam, dia pergi ke gereja, dia dibaptis, dan kemudian dia meyakini Yesus sebagai juru peselamat. Enggak mesti. Ya, dia mengisyaratkan dengan bibirnya, dengan tangannya Al-Quran seperti ini, itu bisa menggugurkan keislamannya. Itu kembali dalam bab apa? Perbuatan. Taib. Atau bisa juga ya dengan at-tark, dia meninggalkan Islam secara keseluruhan. Dari semenjak dia balik, tidak ada keinginan sama sekali untuk mempelajari agama. Tidak ada keinginan sama sekali untuk mencari kebenaran. Dan juga tidak ada keinginan sama sekali untuk beramal dengan agama itu sendiri. Dari semenjak dia balik, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ingin tahu hukum halal dan haram. Hari raya, ya di media sosialnya selamat hari raya. Udah selesai. Ya, apakah orang seperti dikatakan muslim? Hari raya pakai baju gamis, pakai jilbab. Tapi nggak ada keinginan sama sekali untuk beribadah kepada Allah, ingin mencari tahu apa itu Islam. Maka ini namanya apa? An-nawaqid dalam bab al-i'rad. Dengan tark, dia meninggalkan seluruh dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dan ini adalah poin yang ketiga ini, para hadirin dan hadirat, sesuatu yang terkadang banyak orang tidak mengetahuinya. Seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya hari raya dia berlebaran, hari raya diundang anak yatim. Ya wala salat, wala puasa, wala Jumat, wala zakat, wala ingin mengetahui apapun dari perkara agama ini. Ya, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Walaupun dia benci dikatakan kafir. Dan ini akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala di poin-poin yang terakhir. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya beliau di jilid yang ke-16 halaman 20, kata Syekhul Islam, al-kufru adamul imani bitifaqil muslimin. Ya, kufur adalah tidak adanya keimanan pada diri seseorang dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, itu namanya kufur. Apakah dia meyakini hal-hal yang menggugurkan keislamannya, ya, apakah dia berucap dengan sesuatu, ya, dari perkara pembatal keislamannya, atau dia tidak mengucapkan sama sekali? Dia nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasul, tapi nggak pernah dia ucapkan. Dia nggak pernah mencela Allah, nggak pernah mencela Rasul, ya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Saya nggak pernah mencela Tuhan siapapun, nggak pernah saya cela. Saya nggak pernah mencela Muhammad itu. Saya nggak pernah mencela Al-Qurannya. Saya nggak pernah mencela bagaimana sholatnya. Saya nggak pernah mencela mereka berpuasa. Saya nggak pernah mencela apapun agama yang dibuat oleh
ataupun amalan diamalkan dalam Islam, tapi saya nggak beriman dengan itu. Tapi saya nggak percaya tentang sholat, saya nggak percaya sholat itu ini dan ini, saya nggak percaya, saya nggak imani. Kufur nggak dia? Kufur dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam qaul beliau yang lainnya, beliau mengatakan al-kufru adamul imani billahi wa rasulihi. Kufur tidak adanya iman seseorang kepada Allah, kepada Rasulnya. Apakah dia mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah dia tidak mendustai Rasul sama sekali. Dia nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasul. Kemudian setelahnya dia mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kekafirannya itu lebih kafir dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak mengkufuri Nabi, tidak mendustai Rasulullah. Saya percaya dia Muhammad, tapi saya tahu dia itu Muhammad adalah nabinya kalian, tapi saya nggak beriman sama dia. Baik, ini kurang lebih sama seperti kalimat yang kita sebutkan tadi. Atau dia ragu. Saya percaya dengan amalan Islam 98% saya percaya. Tetapi saya ragu 2%. Taib, apakah dikatakan sebagai muslim? Tidak dikatakan sebagai muslim. Jadi harus dibedakan para hadirin dan hadirat dalam bab syak ini ya, sedikit faedah. Dalam bab syak itu harus dibedakan antara bab syak dalam bab fikih dan syak dalam bab al-akhbar. Dalam bab fikih ya, di sana berlaku kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa menggugurkan, ya, keraguan itu tidak bisa menggugurkan keyakinan seseorang. Seseorang tadi dia berwudu, sebelum tadi salat maghrib dia berwudu, dia ikut kajian. Nah sebelum isya kayaknya saya tadi kentut kayaknya tadi saya buang angin. Nah kayaknya ini tidak bisa apa? Menggugurkan keyakinan dia tadi di dalam wudu. Ini hanya berlaku dalam bab apa? Hukum yang kita sebutkan tadi. Tetapi ketika membahas dalam bab al-akhbar, nam asyak itu memberikan ta'thir, memberikan pengaruh kepada keimanan seseorang. Saya beriman dengan seluruh apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran 99%. Cuman satu hukum yang saya nggak percaya, hukum jihad. Apa itu hukum jihad? Saya nggak percaya. Saya ragu itu datang dari Allah misalnya. Satu dia ragu. Satu keraguan dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala tentang pengkhabaran dari Allah Rabbul Alamin itu bisa menggugurkan keimanannya. Jadi nggak bisa dalam bab ikhbar kita katakan kamu yakin sama Allah nggak? Yakin. Berapa persen yakinnya? 95%. Ragunya 5%. Oh nggak masalah. Karena al yakin la yazulu bisyak. Oh nggak bisa dipakai dalam bab ini seperti ini. Dalam bab ini berlaku firman Allah, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah kalian ragu? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Makanya kita pernah menyampaikan di majelis kita, ada seorang nenek-nenek, dia datangi oleh seorang laki-laki, dia mengatakan bahwasannya saya memiliki bukti adanya Allah dengan 100 bukti, 100 dalil, saya punya bukti adanya Allah. Kata nenek tersebut, afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah kamu ragu? Butuh dalil 100 dalil adanya Allah. Abu Lahab aja tahu adanya Allah, ente butuh dalil 100 dalil. Tidaklah seseorang mendatangkan dalil 100 dalil adanya Allah kecuali apa? Itu dimulai dari keraguan. Ya, makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita nggak butuh cari awan. Ya awan di bulan itu seperti orang sholat ya. Oh awan itu terkadang bertuliskan Allah, bertuliskan la ilaha illallah. Di ikan ada tulisan Allah, di ini di pohon ada bertuliskan seperti, nggak butuh kita semuanya itu. Ada enggak ada tidak mengurangi keyakinan kita akan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa bayangkan tiba-tiba awan tiba-tiba berbentuk Yesus. Antum mau ngapain antum kira-kira? Ada awan berbentuk Yesus atau awan bentuknya salib. Atau pergi ke umroh tiba-tiba di atas Ka'bah ada seperti patung Yesus. Mau ada patung Yesus kek, mau ada salib kek, mau ada apa kek di langit terus menerus, tetap itu kafir. Kita nggak percaya.
Karena kita menanam keimanan itu dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak perlu antum cari ada nggak ya di kepala ikan tulisan Allah, nggak perlu. Ragu antum kepada Allah afila syakun fatiris samawati wal ard. Abu Lahab aja nggak ragu adanya Allah, masa kita ragu? Paham dia? Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam babul akhbar. Karena keraguan dalam babul akhbar itu memberikan ta'thir, memberikan pengaruh kepada keimanan seseorang. Taib. Atau dia berpaling dari seluruh agama. Seperti kita sebutkan tadi. Apakah dalam keadaan hasad ataukah dalam keadaan kibir? Taib. Wa nawaqidul islami qad takunu fi'liyah wa qad takunu i'tiqadiyah wa qad takunu amaliyah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Taib. Dan kemudian Syekh menyebutkan di sini an-naw' awal nawaqidu qauliyah, pembatal keislaman dengan ucapan. Beliau mengulangi lagi di sini contohnya seperti mencela Allah, mencela Rasulnya. Tapi nanti kita akan kita bahas ada hal-hal yang seseorang itu diberikan keuzur daripada jahilnya. Ada orang-orang yang mereka tidak diberikan keuduran karena kejahilannya. Nanti akan ada babnya sendiri. Tetapi secara umum siapa saja mencela Allah, mencela Rasulnya, istiza kepada Allah, istiza kepada ayat-ayat Allah, istiza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kafir dengan ijma' seluruh umat Islam. Ya, ijma' seluruh ulama. Taib. Adapun jenis yang kedua, nawaqidul i'tiqadiyah, seperti seseorang berkeyakinan adanya pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada pencipta yang menciptakan bersama Allah, atau ada yang mengatur alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa taala, atau kelompok yang mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Jahmiyah mereka menolak seluruh nama-nama Allah, menolak seluruh sifat-sifat Allah dan mereka kufur. Taib. Dan ini masuk kepada nawaqid al-i'tiqadiyah. Taib. Dan juga kamitsli al-munafiqin, seperti orang-orang munafikin yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keislamannya mereka. Tapi kemudian yang ketiga, nawaqid amaliyah. Ya, pembatal keislaman yang sifatnya amalan, seperti seseorang menyembelih untuk selain Allah atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud ke kuburan, sujud kepada para wali sebagai bentuk ta'zim kepada wali tersebut. Bahwasanya dengan saya sujud kepada dia akan memberikan manfaat kepada saya, menghilangkan kemudaratan dari saya, sebagaimana dia sujud kepada Allah Rabbul Alamin, maka ini bisa menggugurkan keislaman seseorang, dan rinciannya akan kita baca satu persatu dari kitab kita ini. Taib. Kemudian ini saya baca cepat saja ya, ini muqaddimah. Nanti yang poin satu persatu ya kita agak slow. Taib, ini muqaddimah saja. Kemudian qauluhu nawaqidul Islam. Al-Islam secara bahasa adalah bimana idhar wal khudu wal qabul. Ya, Islam itu dimana seseorang menampakkan perendahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu makna Islam. Al-khudu. Seseorang, perhatikan baik-baik. Kenapa orang yang mencela, orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hilang darinya? Orang mengolok-olok maka hilang darinya apa? Al-khudu tadi. Hilang ta'zim dalam hatinya. Hilang perendahan dirinya. Betul enggak? Orang ketika ada seorang manusia, dia orang yang dihormati, dia orang yang dimuliakan, mungkin enggak dia ngolok-ngolok orang yang dia muliakan tadi? Enggak mungkin. Kenapa dia nggak mengolok-olok? Karena ada bentuk pemulihan dalam hatinya orang tersebut. Tapi ada orang yang memang misalnya dia orang yang memang suka dibully dan lain sebagainya, sering diolok-olok atau tidak? Kenapa dia mengolok-olok orang tadi? Karena tidak ada bentuk pemulihan dia kepada orang tadi. Nah, ketika seseorang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Islam, hilang dalam hatinya bentuk pengagungan kepada Allah. Sementara Islam dan iman itu dibangun di atas apa? Ta'zim. Iman dan Islam dibangun di atas apa? Ta'zim, pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Taib. Kemudian adapun secara syara' ya. Di sini beliau menukilkan definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah
dalam kitab Ushulul Tsalatsa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'ati minasyirki wa ahlihi. Tunduk dan patuhnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dan kemudian dia mengikatkan ketaatan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini dua poin yang tidak bisa ditinggalkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri seluruh daripada kekufuran. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa may yakfur billah. Barang siapa yang seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kapan seseorang itu berpegang di atas tali yang sangat kuat, di atas tali yang sangat kokoh? Kapan itu? Wa man yu'min billah. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan kemudian apa? Mengkufuri kekufuran. Jadi enggak cukup seorang dikatakan beriman, dia cukup mengimani kepada Allah tetapi tidak memukafirkan apapun. Atau dia mengkafirkan seluruhnya dan dia tidak beriman kepada Allah. Ini tidak akan bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kalimat tauhid dengan rangkaian dari la ilaha illallah. Ada bentuk iman dan ada bentuk apa? Kekufuran. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, yang kemudian mereka apa? Berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi nggak bisa seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya sholat 5 waktu, saya berpuasa, saya haji, tetapi untuk mengkafirkan orang kafir, saya nggak mau. Ya, surganya Allah itu terlalu luas. Masa cuma orang Islam aja masuk surga? Kalau orang Islam masuk surga dan orang Islam dilipat 10 kali lipat, surganya Allah itu masih luas sekali. Masa nggak ada bagian dari untuk mereka ke dalam surga? Iya, tapi saya tetap sholat, tapi saya tetap berhaji, saya tetap membangun masjid, saya tetap membayar zakat. Ente tetap dikatakan kafir, tidak dikatakan muslim. Karena seseorang dikatakan sebagai muslim ketika kapan? Dia mengkafiri semua ya orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah? Yahud, wan Nasara, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Orang ragu dengan kekafiran Fir'aun itu lucu atau enggak? Lucu. Sama juga orang ragu dengan kekafiran Nasrani, enggak ada bedanya. Kafir Nasrani dengan kafirnya Fir'aun sama-sama kufar. Nah ketika mereka itu sama-sama kafir, taib, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk ragu saja, nggak boleh. Apalagi dia nggak meyakini kekafirannya, ragu. Saya ragu Fir'aun itu kafir atau enggak. Ya, saya ragu iblis itu kafir atau enggak, karena iblis berkata fabi izzatik. Ya, iblis berkata demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis berkata la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus ya Allah. Iblis meyakini jalan sebaik-baik jalan-jalan Allah. Dia mengakui kemuliaan Allah, sehingga saya ragu iblis itu kafir. Ragu saya. Kafir orang seperti ini? Kafir. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Dengan Al-Quran Allah mengangkat suatu kaum, dengan Al-Quran pula apa? Allah menjatuhkan satu kaum. Dia datangi ayat Quran, membela siapa? Membela iblis. Begitu juga Fir'aun alaihi lanatullah, sebelum dia mati dia meyakini kebenaran apa? Dia meyakini akan Allah Rabbul Alamin. Yang membuat saya ragu akan kekafirannya siapa? Fir'aun alaihi lanatullah. Maka dia bisa kafir. Siapa saja yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Apalagi tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jelas akan kekafiran orang tersebut. Ya, karena Islam harus ada 2 poin yang kita sebutkan tadi. Taib, harus ada 2 poin. Jadi kita jangan fokus hanya
Apa sih yang membuat kita bisa menambah iman? Apa yang bisa membuat kita semakin istiqomah, menambah kita semakin bersemangat beribadah kepada Allah? Ini satu poin. Tapi kalau ini saja yang menjadi fokusnya umat Islam, ya, dia nggak fokus dari hal-hal yang akan bisa menggugurkan keimanannya dia, menggugurkan dari keistiqomahannya dia, menggugurkan dari keislamannya dia, maka ini sangat akan berbahaya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, yang qudu uratul Islam urratan man yansha fil Islam wala yariful jahiliyah. Hampir-hampir pilar-pilar keislaman seseorang itu runtuh satu persatu. Mereka hidup di alam Islam, mereka tahu iman, mereka tahu tauhid, mereka tahu tentang kemuliaan istiqomah, tapi dia nggak ngerti perkara jahiliyah. Ya, maka ini bisa meruntuhkan keimanan seseorang. Apalagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tinggal di tempat kita yang seperti ini. Ya, tinggal di tempat orang-orang yang secara mata kita lihat ini akalnya nggak sehat. Ini orang nggak waras. Tapi apa? Dijadikan sebagai wali. Ini loh kondisinya kita. Sehingga bisa saja sesuatu perkara yang kita yakini kekafirannya, namun ketika kita tidak membentengi diri kita, dan kemudian kekufuran tadi tidak ada yang mengingkarinya, semakin banyak mengikutinya, semakin banyak yang menyambutnya, terkadang ya kekufuran yang dibingkai dengan bingkaian bagus itu akan menjadi sesuatu yang indah di mata orang-orang yang tadinya dia meyakini itu sebagai apa? Kekufuran. Makanya para hadirin dan hadirat, ketika kita mempelajari bab-bab yang seperti ini, sebelum kita berbicara manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang sebelum dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, manfaat yang pertama kali adalah untuk kita sendiri. Menunjukkan ada perkara-perkara, ucapan, perbuatan yang kita terkadang tidak sengaja, ternyata itu bisa menggugurkan keimanan kita, sehingga kita selalu merasa takut kepada Allah Rabbul Alamin dan selalu menjaga batasan-batasan Allah jangan sampai tersungkur ke dalam kekufuran tadi. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di sini beliau mengatakan pembatal keislaman itu ada 10. Dan ada sebagian para ulama mereka menyebutkan pembatal keislaman itu lebih dari 400 pembatal keislaman. Ya, dan beliau menyebutkan 10, sebagian para ulama menerangkan dan menjelaskan bahwasanya yang 400 yang disebut oleh sebagian para ulama yang lainnya itu semuanya kembalinya kepada 10. Ini ruusnya, ini pokok-pokoknya. Atau sebagian para ulama mengatakan Syekh tidak menginginkan di sini pembatas, tetapi di antara hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang yang paling banyaknya terjatuh dalam poin yang 10 ini. Yang paling banyaknya jatuh pada poin yang 10 ini. Kita bahas poin yang pertama. Sudah dan belum ya? Kita bahas pada poin yang pertama. An-naqidu al-awwal. Asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarika lahu. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dosa kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Wa minhu adz-dzabhu li ghairillah. Dan di antara contoh kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbah lil jin, seperti seseorang yang dia menyembelih untuk jin, atau dia menyembelih untuk bangunan-bangunan, untuk kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Dan Syekh rahimahullah dan Syekh hafizahullah taala di sini beliau akan menyebutkan poin kesyirikan ini dengan beberapa masalah. Masalah yang pertama, ucapan mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau memulai dengan kesyirikan dari seluruh pembatal-pembatal keislaman dengan beberapa sebab. Pembatal keislaman kan ada banyak. Mencela Allah, mencela Rasul. Ragu dengan kekafiran orang kafir.
Baik, berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, kenapa syekh dan ulama yang lainnya memulai pembahasan pembatal keislaman itu syirik? Kenapa dengan syirik? Kenapa nggak dimulai dengan bab yang lain dulu? Baik, yang pertama alasannya inna syirka, ya, kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang seorang hamba pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar. Taib, dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tadi telah menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau ucapan seorang Yahud yang mengatakan ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kalimat kesyirikan. Taib, dalam keadaan kondisi siang dan malam mereka diajarkan oleh Rasulullah dengan tauhid. Dalam keadaan penyeru kepada ketauhidan itu tidak nampak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terluput dari mereka kesyirikan tadi. Taib, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang belum jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada pohon yang itu dijadikan oleh Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya. Ya, baru melewati beberapa generasi mereka sudah mendatangi pohon tersebut dan memiliki keyakinan bahwasanya pohon ini memiliki kelebihan sebagainya dan ini, dan memiliki kelebihan ini dan itu. Subhanallah, itu belum jauh daripada zaman kenabian. Begitu cepat manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya, bahkan tidak sedikit dari kalangan muslimin tanpa ada beban sama sekali mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tanpa ada beban sama sekali. Dan bahkan saya pernah mendengar beberapa kali teman-teman yang sudah ikut kajian, demi Allah, demi Rasulullah, padahal itu syirik. Syirik enggak? Man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia bisa berbuat kesyirikan. Tapi kan itu syirik kecil. Kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil-kecilnya syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, lian ahlif billahi kadhiban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairillahi sadiqan. Dengan aku bersumpah menyebut nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku menyumpah. Mohon maaf, dengan aku bersumpah dengan selain nama Allah, tapi aku jujur. Lebih ringan dusta. Seseorang berdusta itu dosa besar. Iyakum bil kadzib, kata Rasulullah, hati-hati kau dengan dusta. Dengan dusta ini akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan kau ke dalam neraka. Apalagi seseorang berdusta pakai nama Allah, dosanya double. Akan tetapi ini jauh lebih ringan dibandingkan seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia jujur. Nah, apalagi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah seperti dia mengagungkan Allah, maka dia tuh kafir murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiriknya adalah syirkun akbar. Bisa dipahami ya? Ya, dan ini hal yang nggak boleh disepelekan, ini hal yang nggak boleh dikucilkan. Nah, ketika umat Islam mensepelekan dan mengkecilkan atau menomorduakan perkara tauhid ini, dan sering saya ulang-ulang di kajian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akan semakin banyak orang terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan, iyadzan billah. Maka kita harus bersemangat mengajarkan manusia kepada tauhid minimal untuk kita sendiri. Jadi kalau seandainya ada di antara antum malam ini bosan belajar tauhid, ya pelajarannya tauhid, ya enggak antum ucapkan, enggak antum tulis, tapi terbesit dalam hati, wah ini bahaya ini. Allah yang maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Kok bisa kita bosan, jenuh mempelajari tauhid yang Rasulullah SAW siang dan malam mengajarkan para sahabatnya akan bahayanya kesyirikan. Bahkan Nabi SAW sakit, yang beliau sampaikan ketika beliau mampu untuk ke masjid pada waktu itu, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik.
Iya, dalam keadaan para sahabat sudah ngerti tauhid, sudah ngerti tentang bahaya kesyirikan, faham mereka. Taib. Dan lingkungan pada waktu itu tidak ada lingkungan yang menyeru manusia kepada kesyirikan, tetapi konten materi yang dipilih oleh Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabatnya tetap tentang bahayanya kesyirikan. Apakah Anda lebih memiliki keselamatan dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Ya, maka disinilah para hadirin dan hadirat, hal perkara ini harus kita pupuk walaupun kedengarannya sesuatu yang membosankan. Naudzubillah. Ya, kalau kita merasa bosan belajar tauhid, antum berta'awud kepada Allah dari godaan iblis, karena ini godaan iblis yang paling terbesar. Tapi sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kasyfus Syubhat, bahwasanya dari antara makar iblis yang paling terbesar dalam menggoda manusia, mereka akan mengatakan tauhid itu kami sudah faham, kenapa harus diulang-ulang terus menerus. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah, dia telah berbuat dosa yang Allah sifati dengan azima, dosa yang sangat besar. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambi a'dham, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar yang seseorang melakukannya? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Taib, kita azan dulu. Salat atau lanjut? Abu Umar, salat dulu atau lanjut habis adzan? Hah? Kenapa? Salat dulu. Oh, lanjut. Taib. Al-muadzin yu'adzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar,
أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد والصلاة الفضيلة Baik, poin yang pertama kita ulangi. Syirik adalah dosa yang paling besar yang seseorang hamba melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik adalah dosa akbarul kabair, di antara dosa yang paling besar. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maka kutunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Qalu bala, iya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa yang paling besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, syirik adalah dosa yang bisa menghilangkan amalan seseorang. Kalau antum melihat ada orang berbuat dosa minum khamar, dosa berjudi, ya, dosa zina, dosa luti, ya, itu tidak menghilangkan amalannya. Ya, tidak menghilangkan amalannya. Akan tetapi seseorang yang berpakaian dengan pakaian muslimah, ya, kelihatan wajahnya itu bercahaya misalnya, kemudian dia pergi ke kuburan, dia sujud, ya, dengan kepada kubur, ini bisa menggugurkan keimanannya. Sementara pelacur tadi yang pakai kutang saja jalan di jalan, ya, itu tidak menggugurkan keimanannya dengan perbuatan zinanya tadi. Tapi wanita yang kelihatannya solehah, menutup auratnya, ketika di depan kuburan dia tersungkur sujud kepada kubur, ini bisa menggugurkan keimanannya. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita pandangan seseorang kepada sesuatu baik atau tidak baik itu tidak bisa dikembalikan kepada logika. Karena kalau kita kembalikan kepada logika, pelacur yang pakai kutang tadi, ya, itu lebih bejat daripada wanita yang menutup aurat yang kemudian dia sujud kepada kubur. Kayak begitu. Tapi dalam pandangan agama, wanita yang pakai menutup aurat tadi sujud ke kubur sembari dia membaca Al-Fatihah, dimulai dengan Al-Fatihah, itu menggugurkan seluruh amalannya. Karena Rasulullah mengatakan sebagai seperti hadis yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, walaupun satu, lain asyrakta, enggak mesti harus berbuat 3 syirik, 4 syirik, 10 syirik, 100 syirik. Satu saja kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menggugurkan seluruh amalannya. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan yang keempat, ya, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat sebelum dia mati. Nah, wanita yang pakai kutang tadi, dia berzina setiap hari, kemudian dia mati. Tidak ada perbuatan-perbuatan kufur yang dia lakukan. Bisa saja perempuan berkutang tadi masuk dalam surga. Bisa saja. Ya, karena dosa itu bisa diampuni oleh Allah walaupun dia belum sempat bertaubat. Tetapi wanita yang memakai kerudung atau memakai hijab dengan sempurna tadi dan dia sujud kepada kubur, kemudian dia enggak sempat bertobat sebelum dia mati, maka hukum asalnya dia dibakar dalam neraka selama-lamanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Dan ayat ini, ya, diterangkan oleh para ulama, ya, sebelum dia mati. Dia tidak bertobat sebelum dia mati. Tapi kalau seandainya dia bertobat,
kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati atau sebelum ditutupnya pintu taubat. Banyak dari kalangan sahabat Rasulullah sebelum mereka muslim, mereka adalah para penyembah berhala, dan kemudian kebaik Islamnya adalah terima keislaman mereka dan mereka menjadi orang-orang yang mulia. Jadi maksud daripada ayat sebelum dia mati, dia tidak bertobat sebelum dia mati. Tapi kalau dia bertobat diterima. Yang kelima, anna musyrika, bahwasanya orang musyrik itu halal darahnya dan halal hartanya. Si perempuan pelacur tadi, ya dia pelacur, tapi tidak ada satupun orang yang melihat bahwasannya kemaluan itu bertemu ada 4 saksi yang melihat bertemunya 2 khitan, maka tetap nggak halal darah dia, si perempuan tadi. Tapi orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kekufuran, itu menghalalkan darah, walaupun dia menjaga sholat 5 waktu, walaupun dia menutup auratnya. Tapi ketika dia berbuat perbuatan kesyirikan kepada Allah, itu menghalalkan darahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ya, syahidnya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah musyrikin di mana saja yang kau mendapatkan mereka. Tapi ini ada pembahasannya panjang, ya rahimani rahimakumullah. Bukan berarti setiap kita mendapat orang musyrik bunuh, siapa orang musyrik dipenggal kepadanya, tidak. Tetapi kita ini berbicara konteks ayat, siapa saja yang mereka berbuat syirik itu halal darahnya. Dan siapa yang melakukan eksekusi, ini bukan pembahasan kita. Yang jelas bukan jamaah Masjid An-Naba yang melakukan eksekusi, membunuh, menyembelih kepala orang-orang yang berbuat kesyirikan, bukan jamaah Masjid An-Naba. Taib, ini harus dipahami. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad usima minni malu wa nafsu illa bihaqqi wa hisabu ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semuanya mengucapkan la ilaha illallah, dan siapa yang seseorang mengucapkan la ilaha illallah maka sungguh telah terjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan haknya. Ya, dan hisabnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan haknya ini maksudnya adalah apa? Ketika dia mengucapkan atau melakukan sesuatu perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanannya, menggugurkan la ilaha illallahnya, maka halal darahnya. Siapa saja? Orang yang murtad dari agama. Siapa lagi? Orang yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Siapa lagi? Orang yang berzina, ya dalam keadaan dia sudah pernah menikah, maka halal darahnya. Taib, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lainnya. Kemudian selanjutnya, taib, orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah itu tidak diterima syafaatnya di yaumul qiyamah. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaatul uzma. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan orang-orang yang mereka memiliki iman sebesar biji zawi yang mereka telah dibakar dalam neraka, akan datang syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, orang-orang yang mereka salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, naik haji setiap tahun, tapi kalau punya masalah perginya ke dukun, ya percayanya dengan tukang ramal, ya atau curhat permasalahan hidupnya kepada kuburan para wali, dengan keyakinan bahwasanya wali itu bisa memberikan manfaat kepada kehidupannya, menghilangkan kemudaratannya, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari syafaatnya Rasulullah, dan syafaat siapapun orang-orang yang beriman yang mereka berhak untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dan tidak akan memberikan manfaat sama sekali syafaat pemberi syafaat. Dalam keadaan anak kita, harta kita, siapapun yang kita miliki kelak di yaumul qiyamah tidak bisa menolong kita. Dan sementara amalan kita juga sedikit, tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Masih ada satu kesempatan, syafaat akan diberikan oleh Nabi SAW. Atau syafaat yang Allah memberikan kemuliaan kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada pelaku dosa. Nah, orang yang mereka berbuat syirik enggak pantas untuk mendapatkannya. Padahal ini apa? Ini adalah jalan keselamatan terakhir. Ya, tapi karena satu kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk atau dia tidak bisa mendapatkan syafaat. Kemudian selanjutnya, orang yang musyrik
tidak akan didengar kelak di yaumul qiyamah doanya mereka. Dan juga tidak diterima dari mereka uzur. Baik, sebagaimana orang-orang yang mereka berada dalam neraka dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-77, wa nadau ya malik nam liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ya, orang-orang yang mereka telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka dan kemudian mereka memanggil penjaga pintu neraka. Ya, apakah untuk meringankan hisab mereka, apakah untuk mengeluarkan mereka dalam neraka, ya, dari permintaan-permintaan orang-orang yang mereka berbuat syirik di dunia ini. Kemudian malaikat tersebut berkata, qala innakum makithun, sesungguhnya kalian akan terus berada di tempat ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa qala alladziina fin nari la khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan berkatalah orang-orang yang berada dalam neraka kepada penjaga pintu neraka jahanam, berdoalah kepada Rabbmu agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada kami sesaat saja adab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka karena ini permintaan yang mustahil, ini permintaan yang tidak mungkin. Yuriduna yakhrujuna minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka menginginkan untuk keluar dari neraka dan mereka tidak akan bisa keluar dari nerakanya Allah. Nah, ketika harapan mereka untuk dikeluarkan dari neraka sesuatu yang tidak mungkin, mereka meminta kepada Allah untuk diringankan sesaat saja azab mereka dalam neraka. Apa kata malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat? Qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Kemudian malaikat, bukankah telah mendatangi engkau rasul yang telah mendatang kepada kau bayinat? Kemudian mereka berkata, iya telah datang bayinat. Namun karena ketidakimanannya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu di dunia, itu jauh akan lebih ringan sebenarnya kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, daripada setelah dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka dan tidak ada kesempatan untuk keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi siapa? Bagi pelaku musyrik. Adapun bagi para penzina, ya, para koruptor, ya, atau siapa saja dari orang-orang yang antum memandang dengan pandangan yang menjijikkan dari dosa yang dilakukan, selama yang dia buat bukan kesyirikan, ada saatnya dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah qomat ya? Kita qomat dulu insyaallah. Kita lanjut pada salat Isya insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhallahu Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Stawu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pada pertemuan yang lalu atau pada kajian sebelumnya kita sudah menyebutkan 7 poin akan berbahayanya kesyirikan, dan kemudian masalah selanjutnya apa makna kesyirikan. Kesyirikan kalimat yang cukup sering kita dengar, ya, cukup sering dibahas, namun tidak ada salahnya untuk kita mengulang kembali definisi syirik itu sendiri. Para ulama ketika menyebutkan tentang syirik secara bahasa adalah ismun lisyai' alladhi yakunu baina itsnain fasaidan. Syirik itu adalah ketika ada 2 atau lebih yang mereka saling bersekutu. Makanya dalam bahasa Arab perusahaan disebut syarikah. PT dalam bahasa Arab disebut dengan syarikah. Karena apa? Karena bersekutunya ya 2 orang atau lebih di dalam syarikah tadi atau dalam perusahaan tadi. Adapun secara definisi, syirik adalah taswiyatun ghairullahi billahi fima huwa min khasaisillah. Sawa'an kana taswiyah fi rububiyyah awil uluhiyyah awil asma'i wa sifat. Saya ulangi, syirik secara istilah adalah taswiyatun ghairullahi billahi fima huwa min khasaisillah. Sawa'an kana taswiyah fi rububiyyah awil uluhiyyah awil asma'i wa sifat. Saya artikan, syirik secara bahasa adalah ketika menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan bagian dari kekhususannya Allah. Taib, apakah taswiyahnya itu dalam rububiyah ataukah dalam uluhiyah ataukah dalam asma dan sifat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Tallah in kunna lafi dhalalim mubin it nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Baik, kenapa? Ketika nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ucapan ini ucapan orang-orang yang mereka diazab dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada siapa yang mereka berucap? Apakah mereka berucap kepada patung? Apakah mereka berucap pada kayu? Patung dan kayu, pepohonan itu tidak dibakar dalam neraka. Baik, akan tetapi di sini manusia-manusia yang mereka rela dan ridha untuk disembah, atau orang-orang yang mereka mengajak ya manusia lain untuk menyembah dirinya, maka yang menyembah dan disembah semuanya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Nah, disitulah kemudian dia baru menyesal. Yang tadinya dia mengagungkan, yang tadinya dia mengambil berkah, yang tadinya dia berdoa, di yaumul qiyamah mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, sampai-sampai dia mengatakan, "Tallah in kunna lafi dhalalim mubin itnusawwikum birabbil alamin." Secinta apapun ya orang-orang hari ini kepada orang-orang yang mereka sembah, suatu saat dia akan saling bermusuhan satu dengan lainnya. Ala khila yauma idzin ba'dum li ba'din adun illal muttaqin. Persaudaraan satu dengan yang lainnya mereka akan saling bermusuhan. Ya, kecuali siapa yang mereka bersahabat, berteman, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari definisi yang kita sebutkan bahwasannya syirik itulah taswiyah, menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Fokus di sini kepada kalimat min khasaisillah.
Apa yang menjadi bagian kekhususan Allah? Di antara kekhususan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengerti dan mengetahui perkara gaib. Tidak ada satupun makhluk yang berserikat dengan Allah tentang perkara gaib tersebut. Tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau. Ya, dan kalau seandainya Rasulullah mengetahui perkara gaib, itu khabar yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang tahu apa yang terjadi besok, dan tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ya'lamu al-ghaiba illallah." Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi siapa yang mereka mendatangi tukang ramal dan kemudian mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, dia adalah apa? Kafir. Dari mana sisi kafirnya? Orang-orang yang mendatangi tukang ramal dan membenarkan ucapan tukang ramal karena dia memberikan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada tukang ramal tadi. Di situ sisinya itu kekufurannya. Dari sisi itu dia syirik. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata 'arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang seseorang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal, maka dia telah kafir. Dari sisi mana kafirnya? Dia menyerahkan sesuatu yang itu merupakan bagian kekhususan Allah kepada makhluknya. Dia telah menjadikan makhluk itu apa? Sama dengan kedudukan Allah. Bisa difahami? Baik. Ketika contoh selanjutnya, ketika Adi bin Hatim dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an, "Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Ketika orang-orang Yahud menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan rohib-rohib mereka arbaban, ya, rob yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim berkata, orang-orang Nasara mereka tidak ruku dan sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Kenapa kemudian Al-Quran membahasakan, ya, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rohib? Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW bertanya, bukankah ketika pendeta mereka menghalalkan sesuatu perkara dalam keadaan Allah mengharamkan, kemudian mereka ikut menghalalkan apa yang diharamkan pendeta mereka? Bukankah ketika ketika pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan kemudian mereka menghalalkan walaupun Allah mengharamkan? Dari sisi mana ini dianggap mereka sebagai penyembah? Dari sisi mana ini dianggap sebagai kekufuran? Hak khusus dimiliki oleh Allah adalah meletakkan syariat. Allah yang berhak untuk menentukan halal dan haram. Nah, ketika seseorang meyakini ada sesuatu yang lainnya yang dia meletakkan perkara halal dan haram dan kemudian diikuti dan kemudian diagungkan, maka dia telah menjadikan apa? Sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Ketika ada sebagian sahabat yang baru pulang dari perang Tabuk pada waktu itu, atau dari perang Hunain, satu di antara keduanya. Kemudian di antara mereka yang berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwar kama lahum dzatal anwar." Ya Rasulullah, jadikan kami pohon seperti mereka punya pohon agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami di atas pohon ini. Tapi perhatikan, Rasulullah menjawab, "Allahu Akbar." Maha besarnya Allah. Apa yang kalian ucapkan sama persis seperti yang diucapkan oleh kaum Musa kepada Musa. Apa ucapan Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kaum Nabi Musa, apa yang mereka minta kepada Nabi Musa? Tuhan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam, apa yang mereka minta kepada Nabi? Pohon. Kenapa kemudian Nabi SAW menjadikan dalil minta Tuhan padahal mereka minta pohon? Iya, Nabi menjadikan sebagai dalil karena keyakinan mereka bahwasanya pohon ini bisa memberikan manfaat untuk mereka, bisa menghilangkan mudarat dari mereka, dan hak mutlak yang kekhususan Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah manfaat dan di tanganlah bisa menghilangkan segala kemudaratan. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya pada pohon itu
Pada pohon itu ada sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, dia telah menjadikan apa? Pohon itu sekutu bagi Allah. Bisa difahami? Iya, Rasulullah berdalilkan dengan ayat apa? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka nggak minta, para sahabat nggak minta Tuhan, tapi mereka minta pohon. Secara lafaz mereka minta pohon, secara makna, ya mereka menjadikan pohon itu sesuatu yang itu khusus dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Jadi asyirku taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa ta'ala wahya min khasaisillah. Kapan saja seseorang menjadikan pada makhluk, apakah itu manusia atau apapun, yang dia memiliki sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah dan dia telah berbuat kesyirikan. Tetapi ketika saya mengatakan tolong tutup pintu, yang mampu menutup pintu, apakah itu bagian dari kekhususan Allah? Tidak, semua orang bisa melakukannya. Nah, ketika kita meminta, kita tidak dianggap sebagai kesyirikan. Tapi kalau seandainya kita katakan, ya kamu akan saya masukkan ke dalam surga, atau kalau kamu ingin masuk surga, minta sama si fulan. Hak mutlak dimiliki oleh Allah memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu hak mutlak miliknya Allah. Nah, ketika dia meyakini pada sesuatu itu, ya mampu untuk memasukkan dia ke dalam surga, maka dia telah menyamakan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, ya, kemudian berdiri seorang sahabat. Iya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ud'ullahu li. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah untukku. Mereka nggak mengatakan, ya Rasulullah, masukkan kami ke dalam surga. Enggak, mereka nggak minta itu. Iya, dalam keadaan Rasulullah sedang mengkhabarkan, dalam keadaan Rasulullah kekasihnya Allah, dalam keadaan Rasulullah manusia yang paling mereka cintai. Iya, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Para sahabat mereka yakin dan mereka faham Nabi semulia apapun kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa mengantarkan, tidak akan bisa memasukkan seorang dalam surga tanpa izin dari Allah. Makanya mereka berkata, ya Rasulullah, ud'ullahu li. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Nah, apalagi kemudian Anda mendatangi kubur-kubur dan kemudian Anda mengatakan, wahai wali fulan, selamatkan saya di neraka, masukkan saya ke dalam surga. Jelas ini syirkun akbar. Ini syirik akbar dengan beberapa hal. Pertama, dia berdoa kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepadanya. Dan di sini ada bentuk pengagungan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beraneka ragam unsur-unsur ibadah itu hancur lebur ketika dia berdoa kepada mayit dan lainnya. Nah, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mana syirik yang saya sebutkan tadi? Taib taswiyatun li ghairillahi billah tabaraka wa ta'ala wa ya min khasaisillah. Jadi ketika seseorang membatasi syirik itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon, itu syirik. Ya, selain dari itu enggak syirik. Dari mana? Kalau seandainya hanya batu dan kayu saja dianggap sebagai kesyirikan, batu dan kayu tidak dibangkitkan oleh Allah dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tetapi itulah manusia-manusia yang mereka disembah atau rela untuk disembah. Paham? Baik. Lanjut atau cukup? Lanjut sedikit ya. Baik. Kemudian masalah selanjutnya, ayyuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada faedah di sini. Hakikat kesyirikan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Dawa Dawa. Beliau mengatakan, hakikat dari kesyirikan adalah at-tashbih bil khaliq wa tashbihu al-makhluqu bihi. Menyerupai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyerupai Allah dengan makhluknya. Baik. Jadi itu dua-dua syirik. Dia menyerupai Allah dengan makhluknya atau menyerupai makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana maksud seseorang menyerupai ya Allah dengan makhluknya? Ucapan orang Nasara. Apa ucapan mereka? Allah punya anak. Taib, Allah punya anak. Taib,
Nah, ucapan mereka Allah punya anak, mereka menyerupakan apa? Allah dengan makhluk yang naqis. Kufur enggak ini? Kufur. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Tapi kesyirikannya orang Nasrani apa? Ketika mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tapi bisa difahami? Adapun kesyirikannya orang-orang musyrik menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala menyerupai dengan Allah. Mereka berdoa kepada berhala mereka, meminta pertolongan kepada berhala mereka, memohon doa kepada berhala mereka, dan kedua-duanya adalah kekufuran Allah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa tashbih fil haqiqah, dan inilah hakikat daripada tashbih itu sendiri. Baik, makanya orang-orang yang mereka anehnya orang-orang yang mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi yang lainnya, dalam keadaan dia mengingkari ketika ada orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Kita menetapkan Allah punya tangan, Allah beristiwa di atas arasnya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Mereka akan mengatakan ini tasbih. Tetapi ketika mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beranalogi kalau seandainya kita pergi ke seorang gubernur, maka adabnya kita harus melalui protokoler. Tidak mungkin kita langsung ketok ya ruang kerjanya Pak Gubernur, kita akan diusir. Harus melalui protokoler baru nanti buat janjian. Ya, setelahnya baru kita bertemu gubernur. Nah, gubernur saja begini kita muliakan, bagaimana lagi dengan Allah? Nggak mungkin kita langsung datang meminta kepada Allah, kita banyak dosa. Maka melalui wali-wali inilah yang dimuliakan oleh Allah, kita minta kepada mereka. Kan itu kontradiksi kan? Dari satu sisi ketika kita mengatakan Allah punya tangan, ente menyerupai Allah dengan makhluknya. Lah ente menyerupai Allah dengan gubernur. Ya, sudah menyerupai Allah dengan gubernur dengan maksud ta'zim kepada Allah, tapi hakikatnya dia apa? Merendahkan kedudukan Allah. Bapak Gubernur itu kalau seandainya ada tamu 20 hari sehari, teler dia. Bisa-bisa ya mundur jadi gubernur. Dia harus ada protokoler, harus ada ajudan, Pak, jam segini ketemuan sini, jam segini, jam sini. Harus ada rundown acaranya dan harus ada yang mengingatkan. Ya, ini ada peresmian proyek ini, ada permintaan ini, harus diingatkan. Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya seluruh manusia 6 miliar manusia di muka bumi ini hari ini misalnya, semuanya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dengan bahasa mereka sendiri, tidak akan terluput satu doa dengan doa yang lainnya, dan Allah tidak akan pernah lelah ya mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadanya. Allah tidak akan pernah lupa. Ya, ingin mensucikan Allah, tapi sebenarnya apa? Mereka ingin menjatuhkan kedudukan Allah. Inilah kontradiksinya mereka. Tidak konsekuen dengan kaidah yang mereka bangun sendiri. Dan ini adalah kata Ibnu Qayyim, tashbih yang paling hakikat. Bukan tashbih dengan kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah khabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti kata Ibnu Qayyim selanjutnya, la itsbata sifat al-kamal allati wasafa Allahu bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan tashbih dengan kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang Allah sifati pada dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian saya rasa cukup ya. Mungkin saya jawab beberapa pertanyaan, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang dawabit. Kapan sebuah syirik dikatakan syirik besar, kapan sebuah syirik dikatakan syirik kecil. Ya, karena mengetahui perbedaan di antara dua bentuk syirik ini ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Orang yang mereka berbuat syirik kecil tidak dikeluarkan dari Islam. Orang yang berbuat syirik besar keluar dari Islam. Orang berbuat syirik kecil tidak hancur semua amalannya, amalan yang syirik saja yang hancur. Orang berbuat amalan syirik besar itu menghancurkan semua amalannya. Orang berbuat syirik kecil masih saudara kita seiman. Orang yang berbuat syirik besar bukan saudara kita seiman. Sehingga mengetahui dhawabit, perbedaan di antara syirik kecil dengan syirik besar adalah min aham, dari hal-hal yang paling penting yang perlu diketahui oleh seorang talibul ilm
ya terkhusus dalam mempelajari perkara tauhid ini. Tapi saya jawab soal ya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Jika seorang menyerahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, apakah termasuk membatalkan keislaman? Iya, jelas. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jelas ini adalah kekufuran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, ketahuilah bahwasannya masajid, rumah-rumah Allah, lillah, itu milik Allah. Iya, dan ciri paling khas daripada masjid itu milik Allah dengan cara apa? Tidak seseorang beribadah kepada siapapun di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dan juga maksud daripada mana ayat wa annal masajid, masjid ini adalah ibadah-ibadah. Apa saja ibadah yang seseorang lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah. Ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Bisa terjatuh kepada syirik kecil, bisa jatuh kepada syirkun akbar. Nah, kalau seandainya yang dimaksudkan, kalau ini maksudkan, saya ketika melakukan sebuah amalan kebajikan, kemudian saya harapkan dunia daripada amalan kebajikan yang saya lakukan. Nah, kalau seandainya ini yang dimaksudkan dalam pertanyaan, maka di sini ada rincian yang dibahas oleh para ulama. Ketika di dalam Al-Quran dan Sunnah datang hadis-hadis ya, atau datang keutamaan dunia yang dia dapatkan, maka tidak ada masalah seseorang berharap dari dunia yang dia dapatkan dari amalan yang dia lakukan tadi, dengan terus menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya perang, jihad, di antara fungsi jihad adalah apa? Mendapatkan harta rampasan perang. Seseorang ketika dia berjihad, ya, dia niatkan jihadnya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersama dengan itu juga dia memiliki ada keinginan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada jatah antara harta rampasan perang untuk kami ya Rasulullah?" Mereka tanya kepada Nabi. Nabi enggak menegur. "Oh, enggak boleh kamu berjihad menginginkan apa? Harta rampasan perang." Tapi Nabi mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih indah daripada itu semuanya?" Baik. Atau misalnya di dalam seseorang menyambung tali silaturahmi, dia akan dipanjangkan umurnya. Seseorang yang dia melakukan salat duha, dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kemudian dia salat duha, dia niatkan doa yang dia lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang paling pertama, tapi juga dengan maksud dan tujuan Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Boleh atau tidak? Boleh, karena datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang fadilah-fadilah dunia yang didapatkan dari amalan tadi. Tetapi ketika di sana amalannya tidak ada sama sekali yang pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya, manfaat duniawiyah yang dia dapatkan, maka tidak boleh seseorang meniatkan apapun dari ibadah dia lakukan untuk dunia tadi. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mengucapkan demi Allah saya bersumpah dan dalam sumpah jabatan? Pertama, bersumpah selama dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah dikatakan sebagai kesyirikan. Tetapi bagaimana kaifiyah ya yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka disumpah dengan Al-Qur'an, ya, dengan diangkat Al-Qur'an dan seterusnya dengan sumpah-sumpah tertentu, wallahu a'lam bishawab, saya enggak tahu, mungkin perlu dilihat bagaimana fatwa ulama tentang masalah ini. Tetapi sumpahnya sendiri selama dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sebagai kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup kajian kita di malam hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah siapa yang mau PDF-nya nanti saya kirim ya, PDF kitabnya. Mungkin ke suatu saat lagi kapan kita kajian
kita menyimak kitab. Walaupun mungkin saya nggak baca semuanya, ya tapi saya cuplik-cuplik dan pembahasannya sangat bagus dan lengkap sekali. Ya misalnya beliau di sini membahas tentang sihir, karena kita tahunya sihir itu ya orang yang berbuat sihir itu pasti kafir kan. Dan di sini beliau menukilkan ada khilaf ulama di sini tentang masalah sihir. Ya dinukilkan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga dan banyak hal faedah-faedah yang beliau sampaikan di sini dari ucapan-ucapan para ulama. Taib. Wallahu alam bissawab. Tapi saya tutup subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.